Shalom, selamat pagi anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan. Di pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita mau beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, Bapa, ku datang padamu. Berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi ini Tuhan, Engkau berkati anak-anak semua, bahkan kami semua di pagi ini yang beribadah kepadamu, biarlah ibadah kami di pagi ini dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di pagi ini dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, di pagi ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, Yesus itulah satu-satunya.
akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Anak-anakku semua yang diberkati oleh Tuhan menyiapkan persembahannya masing-masing. Om akan berdoa untuk persembahan kita di pagi ini. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sudah memuji-muji Engkau, memuliakan namamu. Di pagi ini kami anak-anakmu, kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, Engkau berkati setiap kehidupan kami, bahkan persembahan kami di pagi ini. Biarlah lewat persembahan ini dapat memperluas pekerjaanmu dan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memberikan korban persembahan di pagi ini dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian dan kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan mengangkat pujian yang berkata dalam Yesus kita bersaudara. Puji Tuhan, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Bapa di dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap kehidupan kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat tertanam dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami hidup yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat tertanam dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, dan kami semua hidup mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di pagi ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 16 sampai dengan yang ke-17. Di sana diberi judul Daud dan Goliat. Tuhan telah menyuruh Saul untuk pergi untuk menumpas orang Amalek. Tetapi Raja Saul telah berdosa kepada Tuhan karena dia sudah mengambil jarahan dan sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian Tuhan berkata kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel?" Nah, Tuhan memerintahkan Samuel untuk menemui Isai, orang Betlehem, karena satu di antara anak-anak Isai akan diurapi Tuhan menjadi raja untuk menggantikan Saul. Nah, kemudian Samuel pergi kepada Isai. Dan setelah menemui Isai dan bertemu dengan anak-anaknya, Samuel mengira bahwa salah satu di antara mereka yang berkenan dan akan diurapi Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan kepada ketujuh anak Isai yang pada saat itu ditemui oleh Samuel. Nah, kemudian Samuel bertanya kepada Isai, "Apakah ada lagi anakmu?" "Iya, ada. Dia sekarang sedang mengembalakan domba." Nah, kemudian Samuel menyuruh untuk memanggil anak bungsu dari Isai. Kemudian setelah anak bungsu dari Isai ini datang, kemudian Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi anak Isai ini. Anak Isai yang bungsu bernama Daud. Nah, Daud ini anak yang diinginkan oleh Tuhan, anak yang diurapi oleh Tuhan. Nah, kemudian pada saat itu sedang terjadi perang antara Israel dan Filistin. Di sana ada seorang raksasa yang bernama Goliat. Nah, Goliat ini dia menantang orang, "Siapa yang berani kepadaku? Kalian semua pasti kalah." Nah, karena menurutnya tidak ada orang yang berani menghadapinya. Tapi ketika Daud mendengar bahwa Goliat menantang pasukan Tuhan, kemudian ia berkata kepada Raja Saul bahwa dia akan menghadapi Goliat. Nah, Raja Saul ini khawatir karena Daud ini sangat kecil, sedangkan Goliat sangat tinggi. Nah, tapi kenapa Daud berani menghadapinya? Karena Daud percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Daud berserah kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Kemudian
Daud memasukkan batu ke dalam ketapelnya dan menembakkan kepada raksasa itu, kepada Goliat. Dan batu kecil itu mengenai kepala Goliat dan akhirnya Goliat mati. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat penampilan seseorang, tetapi Tuhan melihat hati seseorang. Tuhan juga tidak membutuhkan umatnya yang mengenakan baju besi yang mewah untuk membantu masyarakat dalam melawan musuh. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat penampilan kita meskipun anak-anak masih kecil. Kalau anak-anak berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai anak-anak. Anak-anak bisa mengalahkan musuh-musuh kita saat ini. Apa yang menjadi musuh-musuh saat ini? Siapa yang menjadi Goliat-Goliat saat ini? Yaitu rasa malas. Apa itu? Malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ke gereja, malas beribadah. Nah, anak-anak Tuhan harus bisa mengalahkan itu semua ya. Nah, karena kita pasti bisa kalau kita berserah kepada Tuhan ya. Nah, untuk ayat hafalannya diambil dari 1 Samuel 16 pasal 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Yang demikian firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita akan satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami saat ini ada itu karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, ajar kami seperti Daud yang berani melawan musuh, melawan rasa malas kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai kami. Berkati anak-anak dimanapun berada. Berkati guru-guru, orang tua Tuhan. Kiranya Tuhan akan jamah sembuhkan anak-anak yang saat ini mengalami sakit. Tuhan jamah mereka yang malas Tuhan, beri kerinduan buat mereka supaya mereka rajin untuk beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami dan kami akan mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.